Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwa Pratama Ramadan dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 3. Baik, di sini saya akan mengajarkan salah satu tugas UAS, yaitu mata kuliah komunikasi politik yang diampu oleh Pak Rohedi. Baik, di sini saya akan menjawab 5 soal, yaitu soal yang pertama, jelaskan hubungan dari komunikasi politik, kampanye politik, dan marketing politik, dan berikan salah satu skema yang jelas dari pengertian yang Anda pahami. Baik, di sini saya akan menjawab dulu hubungan antara komunikasi politik. Hubungan antara komunikasi politik tidak lepas dari konsep dalam komunikasi politik, terutama kalau dalam konteks pemilu. Dalam membentuk opini publik ada 3 konsep yang tidak lepas, yaitu yang pertama komunikasi politik. Nah, komunikasi politik ini adalah sebuah konsep utama yang mencakup segala aspek komunikasi yang berhubungan dengan politik, baik ini dilakukan oleh aktor politik, yaitu seperti kandidat atau partai atau pemerintahan, maupun dalam media politik pun. Ini adalah sebuah payung besar dari segala aspek atau aktivitas komunikasi yang berbentuk politik. Dan yang kedua yaitu kampanye politik. Nah, kampanye politik ini adalah salah satu untuk mencapai tujuan politik seperti memenangkan pemilu, mempengaruhi kebijakan publik, atau membentuk citra kandidat atau partai. Dan yang ketiga yaitu marketing politik. Nah, marketing politik lebih kepada pendekatan strategis untuk mengemas pesan politik lebih baik, dan ini juga mencakup branding kandidat. Nah, jadi skemanya itu saya membuat komunikasi politik ini lebih ke proses hubungan komunikasi politik. Jadi dibangun oleh komunikasi politik. Terus kampanye politik ini lebih ke strategi bagaimana kita bisa memenangkan pemilu tersebut. Nah, ada yang dinamakan marketing politik. Marketing politik ini lebih ke studi branding, persuasi melalui media massa. Mungkin itulah sekelas skema. Jawaban kedua yaitu metodologi politik adalah konstruksi simbolik yang membentuk persepsi dan emosi masyarakat terhadap tokoh, ideologi atau peristiwa politik. Metodologi ini sering digunakan untuk membangun citra pemimpin, melegitimasi kekuasaan, atau mengendalikan opini publik. Salah satu bentuk metodologi politik adalah mitos musuh bersama. Terus jawaban yang ketiga yaitu saya mengambil contoh studi kasus Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia yang terjadi pada tahun 2020. Latar belakang terjadi kasus ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan tujuan menyederhanakan regulasi investasi dan menciptakan lapangan kerja. Namun banyak pasal dalam undang-undang ini dianggap merugikan pekerja, sehingga masuk lingkungan publik juga. Opini publik memiliki peran penting mempengaruhi keputusan politik. Dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja, tekanan dari opini publik yang kuat telah mendorong beberapa perubahan dan menyesuaikan pemerintahan, dan DPR akhirnya bersedia membuka dialog dan menerima masukan dari sebagai pihak terkait. Selain itu juga MK juga memainkan peran penting dalam menguji keutamaan hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Pada November 2021, MK memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, keputusan ini menunjukkan bahwa opini publik dan tekanan dari masyarakat dapat mempengaruhi proses hukum dan keputusan politik. Jawaban yang kedua yaitu tipologi. Jawaban yang keempat yaitu tipologi pemberi suara dalam demokrasi terdiri ada beberapa aspek. Saya memilih salah satunya ditampilkan video. Yang pertama yaitu ada pemilih rasional. Ini memilih berdasarkan analisis visi, misi, dan rekam jejak calon. Contohnya seperti seorang profesional yang membandingkan program ekonomi tiap kandidat sebelum memutuskan. Nah, jawaban yang kelima saya memilih Omjen adalah contoh kandidat yang menerapkan komunikasi politik berbasis kedekatan dengan rakyat. Gaya komunikasi politik yang digunakan yang pertama gaya komunikasi merakyat. Omjen ini dikenal sosok yang dekat dengan masyarakat karena sering terjun gitu kan ke lapangan. Terus gaya politik Omjen itu yang kedua yaitu respon cepat terhadap isu publik. Setelah terpilih, Omjen langsung turun ke lapangan dan mengecek kesiapan pertunjukan air mancur Seribu Duga, itu contohnya, menunjukkan kepedulian terhadap sektor pariwisata dan ekonomi.
Nah, strategi atau gaya komunikasi politik Om Jin ini menekankan keterlibatan langsung dengan masyarakat, didukung oleh media sosial dan jaringan politik yang kuat menjadi faktor utama dalam kesuksesan memenangkan Pilkada Purwakarta 2024. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan di dalam video. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.